Saudara-saudari, saat ini kembali bersama kami program Air Hidup dari Persekutuan Doa Joy Alor. Saat ini bersama saya Ratna, saya ingin berbagi satu bagian firman Tuhan yang terbaca di dalam pertama Petrus 4 ayat 8. Pertama Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terkait dengan bacaan ini, saya ingin membagikan dua poin, yaitu yang pertama, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Baik saudara-saudari, dalam ayat ini Rasul Petrus menulis bahwa sebagai orang percaya, hendaknya kita mengutamakan kasih dan dengan sungguh-sungguh saling mengasihi. Kata sungguh-sungguh di sini memandatkan kasih yang terus-menerus kepada orang percaya lainnya yang harus mereka praktekkan tiap-tiap hari. Kasih kepada satu sama lain ini tidak boleh dingin, tetapi dengan sungguh-sungguh, yakni dengan tulus, kuat, dan bertahan lama. Kasih yang sungguh-sungguh semacam ini dianjurkan sebagai yang terutama melebihi segala hal yang menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Bahkan bagian ini Rasul Petrus mengulang 3 kali bahkan sampai 4 kali. Bagian yang pertama, dalam pertama Petrus 1 ayat 22, berkata Petrus mengingatkan mereka kalau mengasihi itu betul-betul diamalkan, dipraktekkan, ditunjukkan agar sesama orang Kristen bisa merasakan bahwa di dalam persekutuanmu ada kasih. Bagian yang kedua dalam pertama Petrus 2:17, Rasul Petrus mengajarkan bagaimana mereka diajarkan untuk bersungguh-sungguh mengasihi, ditekankan sedemikian rupa. Dan bagian yang ketiga dalam pertama Petrus 3:8, Rasul Petrus mengajarkan supaya mereka mengasihi dengan tulus. Kasih yang diajarkan oleh Rasul Petrus dalam bagian ini adalah kasih agape. Ya, kasih agape, kasih yang menembus hatinya yang terdalam, kasih yang memampukan dia melihat dan mengalami sentuhan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam diri semua orang Kristen harus ada kasih yang lebih sungguh-sungguh terhadap satu sama lain dan terhadap orang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Di sini Rasul Petrus tidak berkata supaya mereka mengasihi orang yang tidak percaya, para penyembah berhala, atau orang-orang yang murtad, melainkan seorang akan yang lain di antara sesama orang Kristen. Sekalipun kita memang harus mengasihi semua orang, tetapi kasih di antara saudara seiman harus lebih ditekankan. Kita bisa bandingkan dalam beberapa ayat. Yang pertama dalam Ibrani 13 ayat 1 berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Yang kedua Galatia 6:10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Baik, ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti pelayanan, persembahan, ibadah, doa, ketaatan, menjadi hal-hal yang sia-sia kalau tidak ada kasih. Kita bisa bandingkan dalam pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, bagaimana agar kita bisa mempunyai kasih yang sungguh-sungguh terhadap saudara-saudara seiman kita? Yang pertama, kasih kita kepada saudara-saudara seiman muncul dari kasih kepada Allah Bapa di surga. Jadi, untuk bisa mengasihi saudara seiman kita dengan sungguh-sungguh, kita harus mengasihi Allah dengan benar. Kita harus tinggal di dalam Allah. Kita harus mengenal Allah
Ya, kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, maka kasih kita kepada saudara-saudara seiman kita akan muncul atau akan bertumbuh dengan sendirinya. Dengan demikian, maka saat teduh, doa pribadi, belajar firman Tuhan secara teratur, ya, ketaatan, membuang dosa dan sebagainya merupakan hal penting yang harus kita lakukan untuk hal ini. Poin yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman kita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ya adalah kita harus memiliki sikap waspada atau berjaga-jaga terhadap apa yang akan menghalangi atau merusak kasih kepada saudara-saudara seiman. Misalnya, sikap cenderung bertengkar, ya, iri hati atau kecemburuan, kecenderungan untuk menyebarkan gosip, dan sikap yang tidak mempedulikan pandangan orang lain. Ini adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara seiman. Yang kedua, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, perlu kita ketahui bahwa salah satu akibat luar biasa yang dihasilkan oleh kasih adalah bahwa ia mampu menutupi banyak sekali dosa. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus dengan kasih menutupi banyak sekali dosa? Saudara-saudari, pernah saya melihat ada sebuah posting di Facebook. Ada seorang bapak bersama istrinya membeli nasi bungkus, lalu memberikan kepada seseorang yang mengalami gangguan mental yang sedang duduk di emperan toko. Mereka foto bersama lalu posting dengan beri caption, kasih menutupi banyak sekali dosa. Menurut saya ini adalah pemaknaan yang benar tentang poin ini. Menurut saya makna yang benar tentang poin ini bukan berarti kita mengamalkan atau berbuat baik kepada sesama itu menutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Bukan. Banyak sekali orang Kristen yang keliru dalam menafsirkan ayat ini. Ini bukan berarti bahwa dengan mengasihi sesama dosa yang kita perbuat setiap hari akan hilang. Itu juga bukan berarti sebuah usaha untuk menebus dosa dan kejahatan dengan banyak berbuat amal. Sama sekali bukan. Perlu kita ketahui bahwa dosa manusia hanya bisa dihilangkan melalui penebusan darah Kristus. Tidak ada jalan lain atau tidak ada cara lain. Bahkan Alkitab dengan gamblang menjelaskan bahwa satu-satunya jalan keselamatan ialah Yesus Kristus. Sehingga berbuat kasih dengan demikian tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kita harus percaya kepada Yesus untuk dapat diampuni dan menerima keselamatan. Lalu apa makna yang benar tentang bagian ini? Pertama, Petrus 4 ayat 8, saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dia berkata begini, lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Jadi penafsiran yang benar tentang bagian ini adalah kalau kita mengasihi seseorang, maka kita akan mengabaikan dan menutupi. Dalam artian tidak menyebarluaskan kesalahan daripada orang lain terhadap kita. Tetapi kita justru akan memaafkan atau bahkan mengampuni orang tersebut dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan terhadap kita. Nah, inilah ciri kasih sejati, yaitu kasih untuk menutupi banyak sekali dosa. Kasih sejati membuat orang cenderung memaafkan dan melupakan pelanggaran yang dilakukan orang terhadap diri mereka, untuk menutupi dan menyembunyikan dosa orang lain, bukannya memperburuk atau menyebarluaskan. Kasih sejati mengajar kita untuk mengasihi mereka yang lemah dan telah melakukan banyak kejahatan sebelum mereka bertobat. Kasih juga mempersiapkan belas kasihan Allah yang telah berjanji untuk mengampuni orang-orang yang mengampuni orang lain. Inilah pengajaran yang benar tentang poin ini. Kita bisa lihat ayat-ayat dukungannya. Yang pertama adalah Mazmur Amsal 17 ayat 9 berkata, siapa menutupi pelanggaran mengajar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Inilah manfaat luar biasa yang dibawa kasih kepada kita, sehingga tak terhitung banyaknya kejahatan orang terhadap kita yang ditutupi dalam pelupaan. Di sisi yang lain, di mana kebencian dilepaskan kekangnya, manusia dengan saling menggigit dan menyobek pasti memakan satu sama lain. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 14-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Salam.